Pernah dilempar telur, waktunya Shin Tae-yong balaskan dendam ke Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Inilah harapan Erick Thohir ke timnas U23 Indonesia saat hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. 5 fakta jelang timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan yang perlu kalian tahu, berikut ini ulasannya. Kabar terbaru dari PSSI terkait lobi Nathan Chuaon untuk bela timnas U23 Indonesia di perempat final. Apakah berhasil? Berikut ini penjelasannya. Kabar dari Inggris Bristol Rovers tak ingin kehilangan Elkan Bagot, apakah akan dipermanenkan? Berikut ini penjelasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pernah dilempar telur, waktunya Shin Tae-yong balaskan dendam ke Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Pernah dilempar telur, waktunya Shin Tae-yong membalaskan dendam ke masyarakat Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Shin Tae-yong pernah menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan pada 2017 hingga 2018. Di bawah asuhannya, Korea Selatan keluar sebagai juara Piala AFF-nya Asia Timur pada 2017. Sayangnya kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang kelar Piala Dunia 2018. Penyebabnya karena skuad timnas Korea Selatan gagal lolos fase grup. Saat itu Korea Selatan kalah bersaing dari Swedia dan Meksiko yang menjadi wakil grup F lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Benar, Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di matchday pamungkas grup F, sekaligus memulangkan sang juara bertahan lebih cepat dari ajang Piala Dunia 2018. Namun kemenangan itu tidak dipandang istimewa oleh publik Korea Selatan. Ketika Shin Tae-yong dan para pemain Korea Selatan lain tiba di bandara setelah membela sang negara di Piala Dunia 2018. Mereka tidak mendapatkan sambutan yang positif dari pencinta sepak bola negeri ginseng. Shin Tae-yong dan kawan-kawan awalnya dilempari bantal guling. Tak lama kemudian pelatih 53 tahun itu beserta anak buahnya dilempari telur. Setelah insiden itu, Shin Tae-yong tak lagi menangani timnas Korea Selatan. Sempat menganggur selama 1,5 tahun, Shin Tae-yong akhirnya kembali bekerja setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada penghujung 2019. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, sepak bola Indonesia menuju ke arah yang positif. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan telah memesan tempat di perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U-Strip 23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 pada Jumat 26 April 2024. Laga ini krusial bagi kedua tim mengingat tim yang kalah dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Apakah ini waktu yang tepat bagi Shin Tae-yong menyakiti hati masyarakat sepak bola Korea Selatan dengan mengantarkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23? Menarik menanti jalannya laga timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik dan bisa membuat malu Korea Selatan. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar di bawah video ini. Inilah harapan Erick Thohir ke timnas U23 Indonesia saat hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan buat timnas U23 Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pertandingan ini menjadi laga penting baik buat skuad Garuda Muda maupun Korea Selatan. Pasalnya, kedua tim ini sama-sama menargetkan lolos ke Olimpiade 2024 Paris.
Apabila ingin target ini terwujud, setidaknya mereka harus lolos ke babak semifinal karena peluangnya lebih besar. Ini karena 3 tim terbaik nantinya dipastikan langsung lolos ke Olimpiade 2024 Paris, sedangkan untuk tim keempat harus berjuang lagi. Tim yang menempati posisi keempat nantinya akan bersaing memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024 dengan menjalani laga playoff melawan Guinea U23. Untuk itu, Timnas U23 Indonesia ini pun tak ingin membuang kesempatan emas tersebut. Apalagi untuk mewujudkan tampil di Olimpiade 2024 Paris ini hanya tinggal 1 langkah lagi dengan mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal. Melihat situasi ini, tentu saja Olimpiade bukan lagi hanya angan belakang buat tim merah putih. Walaupun perjuangan Timnas U23 Indonesia tak akan mudah dalam babak perempat final ini. Pasalnya, Korea Selatan memiliki catatan bagus selama penyisihan grup B Piala Asia U23 2024 ini. Tim berjulukan Taguk Warriors tersebut menang dalam 3 laga beruntun dengan menang 1-0 atas Uni Emirat Arab, Cina 2-0, dan menaklukkan Jepang melalui skor 1-0. Sementara Timnas U23 Indonesia memang sempat memulai turnamen dengan hasil yang buruk, yakni menelan kekalahan dari tim tuan rumah Qatar 0-2. Namun tim asuhan Shin Tae-yong berhasil bangkit dan meraih 2 kemenangan, yakni menang 1-0 lawan Australia dan Yordania 4-1. Dalam penyisihan grup ini, Korea Selatan memang bisa disebut lebih unggul karena jadi tim tak terkalahkan. Akan tetapi situasi ini diharapkan tak membuat para pemain ciut. Hal ini karena Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama penyisihan grup telah tampil secara maksimal. Untuk itu, Erick Thohir berharap Timnas U23 Indonesia bisa memberikan yang terbaik saat melawan Korea Selatan. Dengan harapan tim merah putih mampu melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 nantinya. Makan malam bersama para pemain Timnas U23 Indonesia, tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Kami akan melawan Korea Selatan di perempat final nanti, ucapnya. Semoga bisa memberikan yang terbaik Indonesia, tuturnya. Lima fakta jelang Timnas U23 Indonesia versus Korea Selatan yang perlu kalian tahu, berikut ini ulasannya. Timnas U23 Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Korea Selatan pada babak 8 besar Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Ada 5 fakta yang perlu kalian tahu jelang pertandingan tersebut menurut akun Instagram Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia sukses melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 dengan status runner-up grup A. Tim asuhan Shin Tae-yong itu mengoleksi 6 poin hasil meraih 2 kemenangan atas Australia dan Yordania. Satu-satunya kekalahan Timnas U23 Indonesia dirasakan saat melawan Qatar. Timnas U23 Indonesia menemai Qatar yang juga melaju ke babak selanjutnya dengan status juara grup D dan mengemas 7 poin. Adapun Korea Selatan melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 dengan status juara grup B. Tim asuhan Hwang San-hong itu mendapatkan 9 poin usai mengalahkan Jepang, Uni Emirat Arab, dan Cina. Fakta pertama yakni pertandingan tersebut akan digelar pukul 8:30 malam waktu Qatar. Di Indonesia, pertandingan itu akan digelar pada Jumat pukul 12:30 dini hari. Lanjut ke fakta kedua di mana ada satu pemain Timnas U23 Indonesia yang kini berkarir di Korea Selatan yakni Pratama Arhan. Pratama Arhan membela klub Suwon FC yang bertanding di K-League 1. Uniknya ada rekan Pratama Arhan di Suwon FC yang memperkuat Korea Selatan yakni Sang Yun San. Fakta ketiga yakni jumlah pemain abroad di Timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan. Melihat dari kedua skuad saat ini, Timnas U23 Indonesia lebih banyak pemain-pemainnya yang berkarir di luar negeri ketimbang Korea Selatan. Tercatat, ada 6 pemain Timnas U23 Indonesia yang abroad yakni Justin Hubner, Cerezo Osaka, Pratama Arhan Suwon FC, Marcelino Ferdinand KMS Kadeinze, Ivar Jenner Jong Utrecht, Rafael Struijk ADO Den Haag, dan Nathan Chu Aon SC Heerenveen.
Di Korea Selatan hanya dua pemain yang abroad yakni Jeong Sang-bin Minnesota United dan Kim Win-wo Fortuna Düsseldorf. Pindah ke fakta keempat yakni rata-rata usia di Timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia memiliki rata-rata usia 20,53 tahun dari 23 pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U23 2024. Sedangkan Korea Selatan memiliki rata-rata usia 21,5 tahun. Fakta kelima tentang pencetak gol di Timnas U23 Indonesia dan Korea Selatan. Dua pemain Timnas U23 Indonesia kini sudah mencetak 2 gol dalam event tersebut yakni Komang Teguh dan Marcelino Ferdinand. Witan Sulaiman juga sudah mencetak gol, tapi baru 1 saja. Di Korea Selatan, Lee Yang-jun sudah mengoleksi 3 gol dan saat ini menjadi top skor di tim tersebut. Sedangkan Kim Win-wo mencetak 1 gol. Pemenang dari laga ini akan melaju ke babak semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024 yang digelar pada Senin 29 April 2024. Semoga pasukan Garuda bisa terus terbang tinggi. Kabar terbaru dari PSSI terkait lobi Nathan Chuaon untuk bela timnas U23 Indonesia di perempat final. Apakah berhasil? Berikut ini penjelasannya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu kabar baik dari klub Nathan Chuaon yakni SC Heerenveen agar sang pemain bisa bela timnas U23 Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Seperti diketahui, sebenarnya pemanggilan Nathan Chuaon ini telah menjadi polemik sejak Piala Asia U23 belum bergulir. Hal ini karena klub Eredivisie itu sempat menahan Nathan ke timnas U23 Indonesia karena Piala Asia U23 tak masuk dalam agenda FIFA. Untuk itu, klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke tim merah putih. Namun saat itu PSSI tak menyerah dan akhirnya PSSI meminta SC Heerenveen untuk melepas Nathan Chuaon pada babak penyisihan. Pemain berusia 22 tahun tersebut pun akhirnya bisa membela timnas U23 Indonesia pada penyisihan grup A melawan Qatar, Australia, dan Yordania. Akan tetapi setelah menghadapi Yordania pada laga pamungkas grup A, Nathan pun langsung kembali ke Belanda. Hal ini karena pemain yang dipinjamkan Swansea City ke SC Heerenveen tersebut sudah 1 pekan membela timnas U23 Indonesia di ajang 2 tahunan itu. Namun kembalinya Nathan ke Belanda membuat timnas U23 Indonesia pusing karena skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke perempat final. Tentu saja Shin Tae-yong masih membutuhkan Nathan untuk mengisi posisi lini tengah tim merah putih. Situasi ini membuat PSSI tak tinggal diam, mereka pun kembali usaha agar bisa mengizinkan Nathan membela tim merah putih di laga perempat final Piala Asia U23 2024. Apalagi timnas U23 Indonesia juga ingin bisa melangkah lebih jauh lagi di ajang ini, sehingga apapun diusahakan. Arya Sinulinga pun mengaku bahwa PSSI melakukan usaha apapun dengan niatan baik. Bahkan PSSI melakukan lobi secara langsung kepada SC Heerenveen agar pemain keturunan Indonesia Belanda itu bisa segera kembali ke Qatar. Arya mengatakan di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini semua diusahakan semaksimal mungkin dari naturalisasi pemain hingga pemanggilan ke tim nasional. Sebuah usaha selama niatnya baik dilakukan dengan cara baik-baik, walaupun kadang tidak melalui jalur normal merupakan daya upaya demi kebaikan, tulis Arya Sinulinga sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Inilah yang selalu dilakukan makanya dalam setahun bisa ada 8 pemain naturalisasi, ucapnya. Kalau usahanya hanya biasa-biasa saja, maka tidak akan pernah bisa tercapai seperti sekarang. Arya mengatakan pemanggilan kembali Nathan untuk tampil di babak 8 besar ini masih terus diusahakan. Pasalnya, PSSI pun ingin Nathan bisa menambah kekuatan tim merah putih. Dengan harapan skuad Garuda Muda bisa tampil garang seperti saat melawan Yordania nantinya. Apalagi dalam laga perempat final ini, timnas U23 Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih sulit yakni Korea Selatan. Tentu ini tak akan menjadi laga mudah buat tim merah putih.
Oleh karena itu, PSSI mengusahakan agar Nathan bisa bergabung kembali meski sampai saat ini belum ada respons kepastian dari klub asal Belanda tersebut. Usaha apapun akan dilakukan walau bukan jalur normal, tapi dengan cara baik-baik demi juga menghadirkan pemain di Piala Asia U23, termasuk usaha kami menghadirkan Nathan, kata Arya. Kami belum tahu berhasil atau tidak, tapi usaha terus dan niatan yang baik semuanya untuk Indonesia, kata Arya. Kabar dari Inggris, Bristol Rovers tak ingin kehilangan Elkan Bagot, apakah akan dipermanenkan? Berikut ini penjelasannya. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, mengaku tak ingin kehilangan Elkan Bagot. Meski minim kesempatan bermain bersama Ipswich Town, ia menilai sang pemain memberikan kontribusi selama menjalani peminjaman. Bagot meninggalkan Ipswich Town pada Januari 2024 dengan status pinjaman. Bek timnas Indonesia itu dipinjamkan ke Bristol Rovers untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Bersama Bristol Rovers, Bagot kerap tampil sejak menit awal. Pemain berusia 21 tahun itu sudah tampil selama 946 menit dari 13 pertandingan serta mencetak 1 gol dan 1 assist. Sementara League One atau kasta ketiga Liga Inggris tinggal menyisakan 1 pertandingan lagi sehingga Taylor sudah memikirkan rencana musim depan. Ia mengaku tak ingin kehilangan pemain-pemain yang dipinjam termasuk Bagot. Siapapun yang tampil seperti itu selalu ingin Anda pertahankan sebagai pelatih, kata Taylor, dikutip dari Bristol Live. Pria asal Inggris itu mengatakan Bristol Rovers akan mencoba berbicara dengan Ipswich Town untuk melihat peluang mendapatkannya kembali. Namun, ia menilai tujuan terpenting adalah menyelesaikan musim dengan baik tanpa mengalami cedera dan kembali ke klub asal. Kami akan melakukan percakapan itu lebih jauh di masa mendatang. Tetapi hal pertama baginya adalah menyelesaikan musim ini dengan baik. Tetap bugar dan sehat dan kemudian dia akan kembali ke klub induknya yang liganya masih berlangsung dan melihat kemana itu akan membawanya, ujar Taylor. Meski minim mendapatkan kesempatan tampil bersama Ipswich Town, Taylor menilai Bagot mampu memberikan kontribusi lebih dalam masa peminjamannya di Bristol. Selain itu, ia menilai pemain kelahiran Bangkok tersebut lebih banyak menghabiskan waktu bersama timnas Indonesia yang memiliki perbedaan dalam bermain dengan kompetisi di Inggris. Ini adalah contoh sempurna dari seorang pemain pinjaman yang memiliki tidak adanya aktivitas sepak bola yang tepat, sepak bola kompetitif untuk paruh pertama musim ini. Dia jelas pergi dengan Indonesia di sebuah turnamen yang sama sekali berbeda dengan Stevenage dan kerasnya League One, pungkasnya. Asisten Shin Tae-yong sebut timnas U23 Indonesia jadi contoh sukses program peningkatan mental. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto menjelaskan, saat ini mental pemain timnas sudah mulai berubah. Salah satu contoh nyata terjadi pada Piala Asia U23. Sempat kecewa berat saat kalah melawan Qatar, mereka mampu bangkit dan mencatatkan kemenangan dari Australia dan Yordania. Tentunya hal ini tidak hanya soal taktik, tapi bagaimana pola pikir pantang menyerah sukses ditanamkan oleh Shin Tae-yong. Nova Arianto menjelaskan proses yang dilewati pemain timnas untuk berada di tahap ini tidak mudah. Apalagi Shin Tae-yong selalu fokus pada latihan fisik sekaligus jadi ajang untuk menempa mental pemain. Dia berharap hal ini bisa dipelajari oleh pemain timnas U16 Indonesia. Semoga hasil kemarin yang dilakukan kakak-kakak kalian di timnas U23 Indonesia bisa menjadi motivasi pemain timnas U16 Indonesia dalam menjalani setiap latihan yang dilakukan, tulis Nova Arianto di laman Instagram pribadinya. Sosok yang bertugas sebagai pelatih timnas U16 Indonesia ini menekankan bahwa pola pikir menjadi faktor krusial. Meski menghadapi lawan berat di Piala Asia, pemain skuad Garuda Muda berani tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan. Dia berharap semua pemainnya bisa percaya diri dengan kemampuan yang mereka punya.
Terbukti selama pemain mau merubah pikiran ternyata kita bisa. Pemain harus punya percaya diri yang kuat untuk mendapatkan hasil yang maksimal lanjutnya. Nova memahami bahwa menjadi pemain timnas tidak akan mudah. Mereka akan terus ditempa demi memberikan hasil terbaik untuk membawa nama baik tanah air. Namun dengan semangat dan pantang menyerah hal tersebut bisa dilewati dengan baik. Apalagi dia pernah berada di fase menjadi pemain dan pelatih timnas. Pastinya berat dalam menjalani proses kalian, tetapi jangan pernah menyerah karena kalian akan menjadi pemain-pemain masa depan sepak bola Indonesia, pungkasnya. Rizky Ridho ingin timnas Indonesia U23 melangkah lebih jauh dari perempat final Piala Asia U23. Kapten Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho, tak ingin berpuas diri usai membawa skuad Garuda Muda menembus babak perempat final Piala Asia U23. Ia dan rekan setim masih ingin membawa Merah Putih terbang lebih jauh. Berstatus sebagai debutan, Timnas Indonesia U23 tampil menawan di Piala Asia U23. Tim yang dinakodai Shin Tae-yong berhasil melaju ke perempat final dengan status runner-up grup A Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda mengemas 6 poin, terpaut 1 angka dari timnas Qatar U23 yang keluar sebagai juara grup. Selama fase grup, mereka mencatat 1 kekalahan 0-2 dari Qatar U23, menang 1-0 atas timnas Australia U23, dan hempaskan timnas Yordania U23 dengan skor telak 4-1. Ridho mengaku sangat senang dengan keberhasilan timnas Indonesia U23 mencapai target yakni lolos perempat final. Namun demikian, pemain berusia 22 tahun itu menegaskan ambisinya untuk membawa skuad Garuda Muda terus melaju ke babak berikutnya. Tentunya kami semua sangat senang dan bersyukur bisa meraih poin penuh melawan Jordania dan lolos ke babak berikutnya, ujar Ridho, dipetik dari situs resmi Persija. Tapi saya dan yang lain tidak puas sampai sini saja karena kami memiliki target yang lebih dari ini, sambung pemain kelahiran Surabaya itu. Di perempat final, timnas Indonesia U23 dihadapkan ujian berat dengan melawan timnas Korea Selatan U23 yang berstatus sebagai juara grup A. Adapun laga tersebut akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat 26 April 2024. Ridho sadar yang akan dihadapi adalah lawan yang kuat. Tapi ex-Persebaya Surabaya itu sama sekali tak gentar dan menegaskan timnas Indonesia U23 akan berusaha semaksimal mungkin. Kami sadar pada babak perempat final pasti semua tim adalah tim yang kuat. Jadi tentu saja kami akan terus berjuang dan bekerja keras lagi di laga berikutnya, tandasnya. Skuad muda timnas Korea boleh dibilang lebih diunggulkan jika dibandingkan dengan skuad Garuda Muda. Namun begitu bukan tidak mungkin timnas Indonesia U23 bisa membuat kejutan. Terlebih, ada sosok Shin yang pastinya paham bagaimana sistem permainan Korea Selatan U23. Korea Selatan sedang tak baik-baik saja jelang lawan timnas U23 Indonesia. Pelatih Korea Selatan Hwang San-hong mengungkapkan masalah timnya menjelang laga melawan timnas U23 Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas U23 Indonesia bakal bertemu Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U20 2024. Duel ini nantinya dijadwalkan terlaksana di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat dini hari. Korea Selatan sendiri memastikan diri menjadi lawan timnas U23 Indonesia usai mengalahkan Jepang dengan skor 1-0 pada Senin. Kemenangan tersebut mengantarkan Korea Selatan finish sebagai juara grup B dengan raihan 9 poin dari 3 laga. Sedangkan timnas U23 Indonesia merupakan runner-up grup A dengan 6 poin. Tepat setelah melawan Jepang, Hwang San-hong mengungkapkan bahwa kini timnya sedang dibelenggu dengan masalah cedera. Namun Hwang San-hong memberikan apresiasi kepada para pemain pengganti yang mampu menunjukkan yang terbaik di lapangan. Sangat sulit melawan tim manapun di turnamen seperti ini. Dan kami benar-benar melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan.
Ada beberapa masalah cedera dalam skuad dan ini adalah situasi yang sulit saat ini. Tetapi saya ingin memuji para pemain saya atas semua kerja keras mereka lakukan dalam pertandingan ini, dalam kurung, melawan Jepang, kata Hwang San-hong, dilansir dari laman resmi AFC. Hal ini sekaligus menjawab hilangnya sosok Lee Yang-jun saat laga melawan Jepang. Sebagai informasi, Lee Yang-jun merupakan top scorer sementara Korea Selatan di Piala Asia U23 dengan torehan 3 gol. Saya harus melakukan banyak rotasi karena ada masalah cedera di skuad dan saya perlu menemukan cara terbaik untuk memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan hasil. Para pemain benar-benar tampil sangat baik sesuai dengan rencana permainan saya. Ini bukanlah untuk berpikir positif dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain atas usaha keras mereka, ujarnya. Terkait laga perempat final, Hwang San-hong menegaskan tak ingin meremehkan timnas U23 Indonesia. Menurutnya, tim asuhan Shin Tae-yong merupakan tim yang sangat kompetitif. Ini bukanlah akhir dari turnamen, ini hanyalah permulaan. Indonesia juga merupakan tim yang sangat kompetitif untuk dilawan. Jadi kami harus melakukan yang terbaik dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, ucap Hwang San-hong.